wajah mengkerut, ketemu orang mententeng, ya dirubah. Apa kata Rasulullah? Jangan engkau menyepelekan kebaikan sedikit pun, walau kamu bertemu dengan saudaramu. Andai kamu bertemu dengan saudaramu, misalkan hanya dengan biwajhi talqin, dengan wajah tersenyum, itu sudah sedekah dan kebaikan yang sangat luar biasa. Karena ternyata tidak semua orang bisa tersenyum. Contoh, karena kalau contohkan di keluarga itu, Pak, Bu, masuk rumah itu salam, lepaskan segala beban. Apalagi yang bapak-bapak, masuk mau buka pintu, lepaskan segala beban. Nafas tarik panjang-panjang. Ya Allah, saya mau ketemu istri saya mau ketemu anak saya harus bahagia. Mereka nggak boleh sedih dengan kesedihan saya. Rumah ini harus menjadi surga. Buka pintu, hati ditenangkan. Assalamualaikum. Senyum ditebar. Kalau senyum ditebar Bapak Ibu, isi rumah itu akan bahagia. Salam sudah bawa malaikat, setannya dia sudah lepas. Kadang masuk rumah boten salam, cemberut pisan, nendang pintu pisan. Apa? Rumah akan menjadi neraka. Salam saja itu napa? Damai, sejahtera. Itu kan kalau diterjemah, salam indah, salam bahagia yang di dalam rahmat Allah muncul, keberkahan penuh. Dijawab sama istri, Waalaikumsalam ya yayangku, wabarakatuh ya yayangku, warahmah ya yayangku. Wah, ketemu dua insan yang saling bahagia. Meskipun boten punya uang, gak ada duit yang dibawa, tapi ada berkah dua ketemu suami istri dalam kondisi bahagia, maka isi rumah akan bahagia. Di surga tidak harus nunggu surga besok untuk bahagia, maka kita ciptakan surga di bumi itu dengan apa? Minimal dengan keluar Assalamualaikum. Dijawab oleh anak, Waalaikumsalam Papa. Ya Allah Papa sehat, Ayah sehat, Baba sehat, Ayah sehat. Kemudian terjadi dialog hati dengan hati bahagia di tempat itu. Disinilah keberkahan hanya dengan senyum. Coba panjenengan cari resepsionis yang boten menebar senyum, yakin tidak laris. Maka untuk jadi resepsionis itu di training berhari-hari sampai berbulan-bulan. Nopo, jangan sampai pelanggan disambut dengan tidak senyum. Kenapa? Makruf, senyum itu tidak ada yang pernah menolak itu buruk boten. Kecuali senyum sinis, senyum nopo, menghina. Nah itu beda, sudah kelihatan senyum menghina. Apa kata Rasulullah? La tahtakiranna minal ma'ruf syai'an. Napa? Biwajhin talqin, walau dengan wajah berseri-seri. Ini pahalanya luar biasa. Di rumah jadi biasakan senyum sama istri, betul cemberut. Istri jadi biasakan senyum dengan suami. Kenapa senyum? Sampai kalau baca psikologi itu ya, kalau marah wajah kan berubah. Dia sudah berapa porsi kayak nasi mawar, berapa kekuatan karena emosi dia bisa habis hanya dengan dia menahan dengan amarah, apalagi marah yang dihentakkan itu akan beberapa kekuatan yang hilang dalam dirinya. Maka orang marah biasanya kan lemes, sudah tidak terkontrol emosinya, tidak terkontrol. Sudah emosi tidak terkontrol, sudah habis tenaga.
Orang yang suka emosi, emosian marah, emosi ini bagus nih, asalkan diarahkan. Yang suka marahan, biasanya dia cepat sering sakit-sakitan. Kenapa? Terkurangi kekuatannya. Tapi kalau senyum akan menambah, bukan hanya menambah pahala tadi, tapi menambah kekuatan, memberikan kebahagiaan, memanjangkan umur. Kan sedekah. Sedekah itu kan membuat panjang umur. Kita ketemu orang senyum, gak ada orang yang disenyumin itu marah, gak ada. Kalau orang senyum yang balas marah, berarti yang error niku yang marah. Dikasih senyum kok marah. Senyum ya Allah. Makanya memang harus latihan. Ustaz kalau sudah bahasanya mulai kecil ya kayak gini. Kalau bahasa Madura kalaan, sudah kebiasaannya. Ya boten, harus namanya karakter. Itu bisa dirubah. Kalau kecil kok medungdungan, mencucuan, gitu diganti. Ya Allah, nggak ada orang yang senang mencucu ya. Diganti apa? Ketemu senyum, orang senyum sama anak kecil. Anak kecil kadang anak kecil sukanya marah. Kalau di masjid sering kalau ada anak main bola, ayo ya ke masjid. Itu kadang kan tidak semua orang mau nyuruh anak. Tapi dia, ayo ke sini. Ini sudah main. Anak itu neteli, itu marah. Kita baik tujuannya, tapi caranya, ya ayo nak. Ya Allah, sudah besar kok. Masih main bola, mas azan itu kadang duduk dialog, diakrabi. Karena memang tidak harus marah. Nanti dia bisa saja kalau dimarahi besoknya sudah nggak ke masjid. Kenapa? Aku ketemu bapaknya marahan, galak. Di masjid harus disuruh anak memang diatur, tapi tidak harus dengar marah-marah. Kalau sudah dimarahi, dia nggak kerasan di masjid, terus sinten yang mau ngisi masjid? Kalau isinya orang-orang di masjid suka marah sama anak, itu penting. Maka ada manajemen kolbu dulu kan. Kenapa? Biar tidak marah. Tapi memang kalau sudah emosi itu ya Allah, kadang sudah tidak bisa dikendalikan. Caranya apa? Duduk sudah. Kalau nggak kuat, memang harus dilawan setan, Pak. Harus dilawan dengan air, siram, nopo uduk. Yang sering marah sama siapa kalau bapak-bapak? Kalau nggak sama istri, sama anak. Kenapa? Karena memang 24 jam dalam tanda kutip nih, memang sering. Maka caranya harus selalu positif, masuk ke dalam pikiran, ke hati. Kadang anak sama istri itu kan nggak sengaja. Contoh, anak mecahin piring, dia sudah hati-hati. Nggak ada anak yang kemudian mau melempar piring itu. Kadang makan kupu mau sekolah, centar, mau mata, kok sudah nyampe ke mata. Ngomong mata itu masuk ke hati anak bisa puluhan tahun loh, Pak. Anak suatu saat punya anak, dibalas anaknya yang cucunya nih jatuhkan piring, mata. Kena mata. Ya Allah, nah hati-hati loh saya. Piring hancur bisa beli, tapi hati anak kalau sudah dimarahi hancur, dia tidak bisa dibeli dengan puluhan juta pun. Lama sakitnya dan terekam. Kemarin kebetulan kalau ada temannya anak, kemana ayahnya? Nggak ada. Loh, nggak pernah disambar, nggak kerja, nggak pernah ditelepon. Oh, telepon sama ibu marah-marah terus kalau ditelepon. Coba, mungkin ibunya nggak tahu, bapaknya nggak tahu ternyata anak ini nutup. Setiap hari marah bapak, curhat nih, umurnya sekitar 4-5 tahun.
sudah bisa curhat. Gak tahu, ibu ya tengkar setiap hari. Aku males di rumah. Anaknya ini main terus di luar. Ternyata anak itu ngerekam semua apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena nempel terus. Jangan kira anak tidak ngomong di rumah itu, tidak ngomong di luar. Bisa saja dia cerita ngomongan kita, marahnya kita, sedihnya kita. Memang anak itu nempel, terekam. Dia pasti punya cerita sampai nanti besar. Dan teladan terbaik di muka bumi ini, mursyidnya di rumah itu. Sekolah hanya berapa jam? Hanya sekitar, sekolah berangkat jam 7, pulang jam 2, atau ada yang sore. Hanya berapa jam? Itu di sekolah baik-baik. Kadang cuma di kelas nggak tahu perilaku gurunya, nggak tahu perilaku anak-anak sekilas. Tapi kalau di rumah, contoh yang sederhana mawar, anak di PAUD, di TK diajari doa, masuk kamar mandi, masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kaki kiri. Sudah bagus sekali di sekolah, pulang bapaknya geludas-geludus, pintu ditendang, masuknya pakai tangan kaki kanan, kemudian pintu nggak ditutup, telanjang. Habis sekolah nih yang bagus itu. Kalau tidak ada bangunan juga di rumah. Di sekolah disuruh yang baik nak ya, sama ini ya, sama. Di rumah bapaknya sudah sering marah-marah, ibunya marah-marah, nggak pernah senyum. Ya anaknya niru. Ada, nggak banyak yang tidak niru, tapi langka. Karena rumah ini sebenarnya laboratorium terbagus untuk karakter itu. Untuk membangun negara yang bagus, tidak dimulai dari negara itu, tapi dimulai dari rumah. Sampai ibadah kita sehari-hari kan dimulai dari rumah. Kenapa? Sholat, sunnah qobliyah, ba'diyah dianjurkan di rumah, bukan di masjid. Dianjurkan di rumah, dibangun sampai terus menjadi bangunan-bangunan besar. Ini hadis ini sangat masyhur sekali. Maka jangan menyepelekan kebaikan sedikit pun, walau kamu bertemu dengan saudaramu biwajhi tolkin, dengan wajah berseri-seri, nampak disenyum. Kita ketemu, memang kadang apalagi ketemu orang yang kita tidak senangi, kadang mangkal. Kadang ya Allah, astagfirullah, istighfar yang banyak. Nggak ada kebaikan yang tidak akan menjadi kebaikan. Nggak ada waktunya marah, tapi tidak marahan. Sesuatu yang prinsip memang harus dikencengkan. Anak kok nggak sholat, sesekali dimarahi, tidak disayang-sayang terus. Istri disami. Tapi hadis ini memberikan kepada kita kebaikan apapun. Itu kan senyum, itu kan ringan. Satu, gratis, nggak pernah bayar, nggak pernah sulit, nggak butuh dana, uang, nggak butuh apa-apa, hanya tinggal merubah sedikit gaya. Sampai Ari Ginanjar yang nulis apa dulu? Ari Ginanjar nih melatih orang perusahaan. Pertama yang dilatih itu diantaranya adalah senyum. Berapa meter? Di senti. Berapa senti? Ternyata ini pengaruh ke otak katanya. Otak. Setiap perubahan kita dalam kebaikan pengaruh ke otak dan ke hati. Di sini sampai. Coba aja dengan cari foto yang dipampang di jalan-jalan yang mau pilihan itu. Ada apa? Yang masuk studio kemudian cemberut, gak ada, gak dipilih. Yakin gak dipilih. Semuanya senyum. Yang marahan pun ganti senyum. Semuanya senyum. Kenapa? Biar dipilih. Kenapa? Karena ma'ruf itu, kebaikan itu sebenarnya ada dalam diri setiap
orang, dan orang berbuat kebaikan akan tahu ini berbuat baik. Dan di antara kebaikan yang sangat sederhana kata Rasulullah itu bertemu saudaramu walau dengan senyuman tipis, artinya dengan wajah berseri-seri, sehingga banyak dulu orang yang dinamakan dengan basam, tukang senyum, suka senyum. Mudah-mudahan kita diberi